Assalamualaikum, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Selviani dengan NIM 105721120822 dari kelas M22F. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang sejarah dan perkembangan komputer. Bagaimanakah perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Sebelum saya membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan. Sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Ini adalah gambar Alan Turing dan mesin ciptaannya. Dia merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia II. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian, ketika Perang Dunia II tengah berlangsung tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya, mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Berikut ini adalah gambar mesin ciptaan John Mauchly. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, dimulai dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1959, hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Berikut penjelasan selengkapnya. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959.
Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep tranche program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Berikut ini gambar komputer generasi pertama. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Berikut ini komputer generasi kedua. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 atau integrated circuits, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Berikut ini adalah gambar komputer generasi ketiga. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari microprocessor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI, yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Ini adalah gambar komputer generasi keempat. Generasi kelima atau sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang, telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Berikut ini gambar komputer generasi kelima. Itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer di dunia. Dari informasi ini bisa kita ketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting sampai hari ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman.